Kelanjutan kisah sejarah Bani Umayyah. Salam situng dere, assalamualaikum. Abu Yazid, kita lanjutkan sejarah tadi malam. Teman-teman semua, kita melanjutkan tentang sejarah peradaban Islam. Kalau tadi malam kita membahas tentang sejarah Islam dinasti Bani Umayyah generasi ke-8, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Itu kita singgung semalam, kita uraikan betapa sang khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan seseorang yang sangat adil sekali. Tercatat di dalam sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah itu merupakan khalifah yang paling adil, khalifah yang paling baik, dan bahkan setelah dia itu menjabat sebagai atau dinobatkan sebagai khalifah dinasti Bani Umayyah, kebijakan yang pertama kali yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz reshuffle, atau kalau sekarang bahasanya mereshuffle atau memecat orang-orang yang korup di dalam istana. Maka disitulah dia mengadakan reformasi pemerintahan, diganti orang-orang yang korup, dan mengembalikan tanah-tanah hasil rampasan daripada khalifah-khalifah sebelumnya kepada masyarakat. Tetapi akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini mendapat tantangan dari keluarganya sendiri dan berakhir dengan dibunuh, diracun oleh keluarganya sendiri. Karena apa? Karena memang keluarganya itu tidak mau apa yang menjadi tradisi dari kalangan dinasti Bani Umayyah, dalam artian bahwa hasil yang telah ada ataupun apa-apa saja yang telah dihasilkan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya ini hilang. Sehingga dengan demikian Umar bin Abdul Aziz ini diracun dan wafat saat itu juga. Maka setelah Umar bin Abdul Aziz ini wafat, kekuasaan dinasti Bani Umayyah kemudian diganti oleh Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik ya. Ini baik juga nggak Bu ya? Ya, kalau Yazid bin Abdul Malik ini 40 hari setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi setelah 40 hari dia berperilaku ya seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Ya, baik sebentar, hanya baiknya sebentar. Sehingga itu mendapat tantangan dan kecaman oleh para masyarakat yang ada di sekitar itu. Dan tak lama kemudian setelah dia wafat, maka Yazid bin Abdul Malik ini diganti melalui wasiatnya dia kepada saudaranya namanya Hisham bin Abdul Malik. Bagus ya. Hisham bin Abdul Malik ya. Ini juga Hisham bin Abdul Malik seorang dari keluarga Bani Umayyah yang keras kemauannya keras, dan ini diganti kenapa ya? Ya karena wafat. Wafat. Karena wafat atau meninggal. Sebentar, ini suaranya. Terus ya, Hisham bin Abdul Malik ini adalah merupakan anak keempat daripada Marwan bin Hakam ya. Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini dulu pernah bermimpi kencing di mihrab. lalu Setelah itu ditanyakan kepada ahli yang membidangi terhadap mimpi itu, atau ahli tafsir ya. Maka dia menjawab bahwa suatu saat dari keturunan kamu itu 4 orang akan berkuasa dan meneruskan kekhalifahan dinasti Bani Umayyah. Maka benar sekali, ini Hashim merupakan khalifah terakhir dari keturunan Marwan. Nomor 4 ini punya anak jadi semua. Kalau Umar bin Abdul Aziz ini memang kan penobatannya generasi ke-8 itu sebenarnya dari Sulaiman ini turun ke saudaranya Yazid. Tetapi tidak turun ke saudaranya, malah turun kepada sepupunya Umar bin Abdul Aziz. Dan adik-adiknya juga jadi. Tetapi ada di dalam surat itu kan, setelah Sulaiman ini sakit,
Maka kemudian dia menulis dua nama di dalam suratnya. Yang pertama adalah mewasiatkan setelah saya meninggal Umar bin Abdul Aziz ini akan mengganti dari sepupunya. Tetapi karena takut ada dari saudara-saudaranya ini tidak terima, maka sehingga setelah Umar bin Abdul Aziz ini dimasukkan nama saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik ini. Maka dengan secara seketika itu orang membaiat. Tatkala Umar bin Abdul Aziz ini meninggal, orang-orang ini membaiat karena ada wasiat daripada Sulaiman bin Abdul Malik ini. Jadi ini namanya memang agak Abdul Malik atau Sulaiman ya, karena kita kembali kepada binnya. Jadi misalkan Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, itu semuanya ya. Jadi kita kembali kepada Hisham ya. Hisham bin Abdul Malik ini dia orangnya tidak mau perintahnya ini tidak diikuti, harus diikuti. Diktator ya. Ada sebuah cerita ketika salah satu orang diperintah saat itu sebagai penarik pajak di daerah Mesir, maka orang itu tidak mau. Maka sehingga dia sangat marah sekali, mukanya merah dan marah sekali, dan bahkan hampir dibunuh. Tetapi karena orang itu bilang kepada sang khalifah, wahai khalifah, ada ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat ke-72, Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Yang artinya ketika Allah Ta'ala ini menawarkan suatu amanah kepada langit dan bumi dan gunung, lalu kemudian langit, bumi, gunung itu tidak mau karena takut mengkhianati terhadap sebuah kepercayaan amanah yang diberikan oleh Allah tersebut, maka manusia memikulnya, tetapi manusia ini mengambil amanah itu. Padahal bumi dan langit, gunung tidak mau, tapi manusia ini mau menerima amanah itu. Sesungguhnya manusia ini sangat bodoh sekali. Nah itu dalam ayat ini. Maka dikatakan, wahai Amirul Mukminin, Allah Ta'ala saja tidak memaksa dengan apa yang diperintahkan. Sebuah amanah kepada langit dan bumi itu tidak marah, tetapi kenapa kamu marah terhadap titahmu, terhadap perintahmu kepadaku? Karena saya itu tidak mau mengikutimu untuk dijadikan sebagai pejabat penarik zakat, sedangkan saya itu sudah melakukan hakku untuk menolak. Kata orang-orang itu. Maka sang khalifah tadi itu tersenyum, dan akhirnya itu selamat dari pembunuhan, karena ini yang membacakan ayat Al-Quran tadi ini. Tetapi Hisham bin Abdul Malik ini tidak lama menjabat. Kemudian setelah dia wafat, maka diganti selanjutnya kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah oleh Walid bin Yazid bin Abdul Malik, adiknya. Jadi, juga ini dari anaknya dari Yazid. Jadi Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Tetapi karena ini terkenal fasik, minum minuman khamar, pokoknya begitu dia menjabat sebagai khalifah, minum minuman khamar, pesta seks, kemudian pokoknya hancur moralnya dan memicu dari masyarakat itu untuk ketidaksenangan kepada dia, dan akhirnya wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan dinasti Bani Umayyah memberontak satu persatu, dan akhirnya karena banyak pemberontakan dari kalangan dinasti Bani Umayyah tersebut, semua wilayah orang yang tidak mau ini karena dia dianggap fasik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi sebelum-sebelumnya ini tidak baik juga, hanya Umar bin Abdul Aziz, tapi agak lumayan, tapi ini yang amat parah, yang sangat parah ini, sehingga ini terbunuh di dalam pemberontakan itu. Sehingga dibunuh berarti? Dia dibunuh oleh orang-orang yang tidak puas terhadap pemerintahannya karena dia fasik. Berapa tahun itu berarti? Ini hanya beberapa bulan saja. Kemudian setelah dia terbunuh, maka digantilah kekhalifahan Bani Umayyah tersebut oleh Yazid An-Nakish. Itu siapa? Yazid An-Nakish ini juga bagian daripada orang-orang dari keluarga dinasti Bani Umayyah.
An-Nakis, Yazid An-Nakis. Yazid An-Nakis ini kenapa kok disebut dengan An-Nakis? Karena begitu menjabat sebagai khalifah, dia mengurangi semua gaji. An-Nakis itu kan pengurangan Nakis ya ini artinya. pengurangan. Mengurangi gajinya tentara, gajinya ya Apa pejabat-pejabat termasuk ini. dikorupsi atau bagaimana? Iya, di korupsi ada pengurangan-pengurangan. Sehingga dengan Tapi demikian ya sebelumnya orang-orang maaf ya, juga ini tidak senang. terlalu rame karena pinggir jalan outdoor ini. Terus Tetapi dia hanya memerintah 6 bulan karena ada ada ketidaksukaan ya, ketidaksenangan dari keluarganya sendiri. Sehingga hal itu juga menimbulkan pemberontakan dari keluarganya sendiri dan akhirnya dia terbunuh di dalam pemberontakan itu. kenapa ya Orang-orang yang kok memberontak saling itu membunuh tadi terus itu? ya memang Sejarah itu. sejarahnya dari dinasti Bani Umayyah rata-rata anak membunuh bapaknya, membunuh saudaranya Karena ingin menjadi raja. Iya, sehingga Umar bin Abdul Aziz inilah yang memang berbeda dari yang lain. Ini memang anak yang terpelajar, cerdas, baik, apalagi dan ya tercatat di dalam sejarah Umar kedua setelah Umar bin Khattab dan masuk ke dalam Itu terus bagian penutupannya daripada- sampai nanti itu bunuh membunuh terus atau enggak? Iya Bumi? semuanya. Ketika ini yang ini merupakan generasi ke-12 Yazid An-Nakis ini meninggal, maka digantilah oleh Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. Jadi Ibrahim ini kemudian membunuh An-Nakis, sama membunuh An-Nakis juga ini di dalam pemberontakan. Tetapi Ibrahim ini hanya memimpin kerajaan dinasti Bani Abbas 70 hari. Kenapa kok demikian? Di sini bukan hanya tantangan, bukan hanya orang-orang tidak suka terhadap sang khalifah ya, tetapi juga ada tantangan yang lebih besar. Di sini sudah ada benih-benih pemberontakan dari dari dinasti Bani Abbas yang nantinya akan menjadi dinasti. Ya karena Bani Umayyah ini. sudah carut marut, membunuh, Iya. kan begitu Abu ya. Ya ini nanti akan menjadi benih pertama dideklarasikannya dinasti Bani Abbas. Apakah Bani Abbas seperti Bani Umayyah? Sama juga sebenarnya, tapi ini rajanya banyak sekali kalau dinasti Bani Abbas, dan puncaknya kemajuan Islam ada di Bani Abbas. Tetapi kalau Bani Umayyah ini terlihat ataupun muncul tokoh-tokoh Islam tapi tidak seramai dan tidak Jadi raja-raja yang dibunuh itu termasuk tokoh begitu ya. Iya, tokoh-tokoh nanti bukan itu yang menjadi persoalannya, bukan yang menjadi menjadi perhatiannya. Perhatian? Walaupun ini banyak ya, kalau dari kisah-kisah para raja memang seperti itu, tapi walaupun ini carut marut, itu muncul tokoh-tokoh yang ahli di dalam bidangnya. Seiring dengan kemajuan peradaban yang dilakukan oleh dinasti Bani Abbas, maka muncul tokoh-tokoh Islam seperti misalkan Al-Farabi, ahli di dalam filsafat. Itu nanti kan di Bani Ibnu Abbas. Sina, di Bani Umayyah. Di Umayyah. Iya kok saya menyimpulkan itu Bani Umayyah kok kejam banget gitu. Iya, Jadi kejam memang. Jadi bagaimana kesimpulannya? Apakah kita menjadi bangga ke Bani Umayyah atau malah bagaimana ya Bu ya? Saya dengar cerita Bani Umayyah itu kok sedih. Ya memang ceritanya dinasti Bani Umayyah ini, anak membunuh bapak membunuh anak saudara. Iya. Tetapi memang tidak bisa dielakkan di dalam sejarah itu karena ini adalah merupakan sebuah Padahal kan itu sudah itu kan sudah tercerahkan. Nabi Muhammad sudah lahir, maksudnya itu sudah kerajaan-kerajaan setelah Nabi Muhammad wafat. Sudah tahu kan kalau membunuh itu dosa, itu kok masih aja. Ya karena memang kekuasaan tidak mengenal dosa ataupun tidak dosa. Dia bukan tidak tahu, Terus tetapi dia melakukannya karena memang orang yang sudah ada di dalam, orang yang sudah berkuasa itu cenderung lupa dan memang disengaja. Ini buktinya apa? ketika Pemilu. itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah merupakan pertama kali orang yang mendeklarasikan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Maka dari sistem pemilihannya sudah berubah. Kalau dulu Khulafaur Rasyidin dipilih oleh masyarakat, tetapi Muawiyah ini tidak mau dengan cara itu,
tetapi dia dengan cara menubatkan ataupun mewasiatkan anak keturunannya nanti akan menjadi penggantinya. Biar jadi monarki bukan demokratis begitu ya. Berarti dia tidak memberikan kesempatan kepada yang lain Keturunan untuk yang ikut lain. juga memimpin di dalam kerajaannya itu. Ini sudah terlihat bahwa ambisi kekuasaan sudah muncul saat itu. Jadi nggak heran ya Indonesia tidak- begini. ya Memang tidak heran. memang Jadi, memang sejarahnya Islam apa juga yang merebut kita- kekuasaan begitu Abu ya. Kita bisa petik dalam sejarah dinasti Bani Umayyah, yaitu Iya, generasi ke-8. hikmahnya dari sejarah ini. Jadi kita mengambil hikmah apa yang patut dicontoh dari Bani Umayyah ini. Ya, yang pertama adalah ketika kita itu berkuasa, maka jangan lupa jangan lupa terhadap jangan terlena dengan fasilitas kemewahan, dan itu merupakan menjadi jurang kehancuran bagi orang tersebut. Karena ini kalau melihat sejarah dinasti Bani Umayyah dari generasi ke generasi, Pasti dibunuh. itu memang rata-rata karena memang dari dirinya sendiri, sehingga hal itu memicu terhadap pemberontakan, pengkhianatan. Karena kelakuannya Ya, sendiri karena gitu keluarkannya ya. sendiri. Buktinya Umar bin Abdul Aziz banyak dicintai, ya walaupun juga meninggal dibunuh orang baik juga Iya, seperti karena yang kontra itu. Ya, kontra ke kebaikan. iya. Ini bahkan ada cerita yang tidak disinggung tadi malam Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana? Ketika masyarakat itu melihat ketika Umar bin Abdul Aziz belum menjabat sebagai khalifah, kurus, gemuk, agak gemukan ya. Terus? Tetapi begitu dia menjadi khalifah dinasti Bani Umayyah ke-8, sebulan Langsung baru terlihat badannya ini agak kurusan, sehingga celananya ini longgar. Ini. karena mikirin negaranya Ya, gitu karena ya. karena dia juga orang yang zuhud, tidak suka terhadap harta. Zuhud, tidak suka terhadap harta. Tetapi memang bukannya seorang muslim ini tidak dianjurkan untuk kaya, bukan. Jangan memahami seperti itu. Muslim ini harus kaya memang. Karena apa? Karena muslim kalau tidak kaya, bagaimana mungkin memperjuangkan syiar-syiar Islam? Dan bagaimana mungkin Islam ini ditegakkan dengan hanya modal dengkul itu? Jadi memang harus kaya. harus kaya, sehingga itu Semangat juga kaya. Sayyidah Khadijah kaya raya. Tetapi kekayaan Sayyidah Khadijah begitu menikah dengan Rasulullah, semuanya diberikan kepada Rasul untuk dakwah Islam, sehingga sampai Siti Khadijah beli satu baju pun tidak punya kok. Dan bajunya Iya, Sayyidah Siti Khadijah itu katanya apa itu? bagaimana meninggal dalam keadaan kaya atau miskin ya? Iya, Bu? miskin sampai di detik-detik terakhir ini ya. Ada ceritanya Siti Khadijah. Ini juga sedikit ya intermezzo ataupun selingan dari cerita dinasti Bani Umayyah. Itu bagaimana? Saking tidak punyanya Sayyidah Khadijah, tatkala detik-detik terakhir ya menjelang kematiannya, dia Wafatnya. itu memanggil Rasulullah. Dia kemudian bilang, wahai suamiku, wahai Rasulullah. Ya, walaupun suaminya bilang wahai Rasulullah, ya, apakah engkau itu tidak suka sekarang kepada saya, sedangkan saya sekarang menjadi wanita tua renta dan tidak punya apa-apa? Itu Sayyidah Khadijah. Beda dengan dulu, saya cantik dulu, Cantik dan banyak kaya raya. orang yang suka dari kalangan bangsawan dan kaya raya, sangat luar biasa. Apa jawabannya Rasulullah? Apakah sekarang kamu Perasaanmu cintamu berubah? itu berubah kepadaku? Apa jawab Rasulullah? Demi Allah Khadijah, perasaanku ya tidak berubah sedikit pun, bahkan lebih cinta. Karena apa kok demikian? Karena dirimulah yang menemaniku di kala suka dan duka, dan kamu adalah wanita pertama yang aku kenal, kata Rasul itu, yang memperjuangkan dakwah Islam. Tidak ada wanita saat itu. Bahkan ketika Rasulullah sebelum menjadi nabi, Sayyidah Khadijah itu kalau dilihat dari kisah Rasulullah ini waktu umur 40 tahun dia sudah sering ke gua, maka Sayyidah Khadijah ini selalu memberikan bekal kepada Rasulullah. Dan orang yang pertama kali yang membela Rasulullah dari orang-orang kafir dari kalangan perempuan itu adalah Sayyidah Khadijah, Istrinya dan ya. orang pertama kali yang iman kepada Rasulullah dari kalangan perempuan itu adalah Khadijah. Sehingga dengan demikian, walaupun wafat Siti Khadijah, Rasulullah meninggalkan
Rasulullah ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, tetapi banyak istri Rasulullah yang lain itu masih saja ya bersedekah. Kalau ada temannya Khadijah, sini kamu, ini ada nasi, pahalanya ya Saya mudah-mudahan kasihkan kepada ke Khadijah. Sayyidah Khadijah. Yang hal itu juga membuat cemburu kepada istri yang lain. Itu ada di dalam ceritanya itu, bahkan Dalam kitab ya. ya Kitab Sayyidah, apa Bu ya? itu Tafsirul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sobuni. Itu bahkan ada, kalau nggak salah ini ya sudah lama saya ini dulu Pernah Sayyidah baca Aisyah gitu. ya Sayyidah Aisyah bilang, kalau bahasa Madura itu apa lagi nggak ingat orang le mati le lambe Waduh. bita Terus? fokus baiklah ya mudah-mudahan seperti itu. Maka Rasulullah marah. Wallahi, kata Rasulullah, tidak ada orang atau wanita yang lebih baik daripada Khadijah itu. Dia adalah wanita pertama kali yang iman kepada Islam, mengimani saya sebagai nabi, mengimani masuk Islam pertama kali di saat orang-orang pada kafir. Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah orang yang pertama kali. Setelah itu Umar, Utsman, kemudian ya beruntut. Ya, sehingga Romantisnya Rasulullah. Sayyidah Khadijah ini di dalam keterangan itu orang yang masuk pertama kali ke surga. Kemudian orang pertama kali masuk surga adalah Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, kemudian istrinya Firaun dan ibunya Nabi Isa. Oh, istrinya Ibunya Fir'aun Isa. ya, padahal Iya. Fir'aunnya kafir. Iya, jadi tidak mesti suami istri itu masuk surga semua. Jadi orang baik itu ada kadang-kadang suaminya, kadang istrinya. Dan ada yang mengatakan juga Fatimah masuk duluan baru Khadijah. Tapi ada yang Anaknya mengatakan Khadijah dulu baru Fatimah. Karena dua orang ini sangat istimewa sekali dan dia menjumpai Rasulullah sebelum dan sesudah kenabian. Kalau yang lain wafat sebelum Nabi atau Nabi Muhammad ini diutus ya. Tapi kalau dua orang ini mengapa di dalam sejarah terkenal sekali, karena memang lama menemani Rasulullah. Sayyidah Khadijah dari nol sampai berhasil, dan juga Sayyidah Fatimah dari mulai kanak-kanak sampai setelah Rasulullah wafat 2 bulan kemudian Sayyidah Fatimah ini juga wafat. Ini belum berakhir cerita Kisahnya Bani kisah, Umayyah. tinggal satu lagi ya. Jadi dinasti Bani Umayyah yang terakhir itu namanya ini Muhammad Marwan Al-Himar ya. Himar. Al-Himar. Ya disebut Al-Himar karena memang orang-orang itu kerajaan Bani Umayyah sudah hampir 1 abad, 100 tahun. Kan kerajaan Bani Umayyah ini sebenarnya 90 tahun, hampir 1 abad. Hampir 1 abad. Sehingga khalifah terakhir dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah Marwan Al-Himar. Lah begitu Marwan Al-Himar ini menjabat sebagai khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah, situasi politik sudah tidak stabil lagi. Kenapa demikian? Tantangan yang ada di dalam negeri itu sendiri, internal pemerintahan, saling bunuh membunuh. Kemudian juga tantangan dari kelompok lain, yaitu pemberontakan dari Luar negeri lah intinya. dari keluarga dinasti Bani Abbasiyah. Oh. Dari keluarga Musuhnya, dinasti Bani Abbasiyah yang nanti akan oposisi. Iya, dari luar, bukan dari keluarga sendiri. Iya, katanya Pak Prabowo itu oposisi. Abdullah bin Ali. Oh, namanya. Ya, Abdullah bin Ali memberontak, kemudian ada sebuah wilayah yang di situ memberontak, tapi bukan dari keluarganya sendiri, tapi dari pihak musuh ini, Abdullah bin Ali. Kemudian Marwan Al-Himar ini turun tangan mengecek ke lokasi itu sambil lalu bawa pedang, bawa pasukan, bertempur dengan pasukan Abdullah bin Ali, kalah, lari. Akhirnya sampai ke Mesir dan kemudian dikejar sampai ke Mesir. Marwan Al-Himar ini dibunuh di sana. Maka sejak itulah kekuasaan imperium dinasti Bani Umayyah berakhir dan seluruh keluarga Al-Himar Muhammad Himar.
Marwan Al-Himar ini dibunuh semua, baik anak-anak, laki-laki, perempuan, Sama semuanya. Bani Abbas berarti. Sama Bani Abbas, karena tidak ingin Ada ada keturunannya. keturunan lagi dari dinasti Bani Umayyah yang tersisa. Tetapi yang namanya pembunuhan pasti ada yang selamat nanti. Terus? Ada satu. Sebentar, ini kok bunuh, aduh, kok ya kejam sekali ya Bu ya. Makanya Memang gitu ya Islam. pendiri nanti pendiri apa ini kan merupakan Marwan bin Muhammad ini khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah dan akan dideklarasikan kerajaan Islam baru di Baghdad. Kalau ini di Syria namanya dinasti Bani Abbas, yang di yang raja pertama kali, khalifah pertama kali itu adalah Abul Abbas As-Saffah. Diberi gelar As-Saffah, kenapa kok demikian? Karena Saffah itu jagal. Penjagal, Ya, pembunuh. orang-orang Abul Abbas ini diberi gelar As-Saffah sama orang-orang karena dia itu Memang membunuh penjagal. semua keluarga dari dinasti Bani Umayyah terakhir. Itu dibunuh semua, anak-anak, laki-laki, perempuan. Sebentar Bu ya, coba Ini. luruskan otak-otak penonton dan otak saya khususnya, bahwa Islam itu tidak pembunuh, bukan teroris dan sebagainya. Itu hanya sejarah dan tolong jangan racuni otak saya Bu ya. Bagaimana ini Ya. untuk menyembuhkan? Kok pembunuh Islam, kok pembunuh itu Yang bagaimana? namanya kekuasaan ya, yang namanya ini kekuasaan pasti di situ ada keinginan dan hasrat untuk menguasai, untuk ini ya berkuasa. Jadi kita padahal terima saja sejarahnya begitu. belum waktunya itu. Makanya di dalam Islam itu khalifah dari pertama Rasulullah ya, Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Umayyah, 2 di Spanyol, kemudian pindah ke Mesir, dinasti Fatimiyah ya, kemudian dinasti Ayyubiyah, kemudian dinasti Mamluk ya, Mamalik itu, dan Turki Utsmani, Safawi di Persia, Mughal di India. Raja-raja semua dari kumpulan Semua raja ya, lah. semua raja. Yang baik hanya 4. Siapa? Yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Bani Umayyah. Yang kedua Harun Ar-Rasyid, ini kalau nggak salah dinasti Bani Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi dari Ayyubiyah, dan Sultan Muhammad Al-Fatih dari Utsmaniyah. Itu yang tercatat sangat istimewa sekali, harum namanya itu. Dan bahkan ketika kematiannya ini orang-orang pada menangis, dan langit ini menyaksikan terhadap wafatnya 4 khalifah sang penakluk ini. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus tetap menjadi orang baik. Tidak ada Bu ya. Coba nasihati kita, walaupun sejarah itu Ya, ada dengan sejarah pembunuhan peradaban itu. Islam ini kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran tentang kisah-kisah masa lampau, kehidupan masa lampau. Jangan kita melihat membunuhnya dari kerajaan-kerajaan itu, tapi lihatlah positifnya dari kisah-kisah Apa positifnya. positifnya? Apa kisah positifnya itu? Islam ini tersebar dan besar dan bahkan mendunia karena memang ada kerajaan itu yang menyebarkan. Sehingga dengan besarnya invasi ataupun ekspansi ke negara-negara lain, itu juga membawa peradaban yang sangat besar, lahirnya tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal. Nanti puncaknya pada dinasti Bani Abbas, juga dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol, yang di situ lahir di Cordova ini tokoh-tokoh. Oke. Lanjut besok. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.